Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan Happy Sword hari ini dan masih membahas tentang si Mr. Sata alias Mr. Satu Talenta. Yang itu bagian keempat dengan tema picik. Nah, firman Tuhan masih dari Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, bagian keempat ini atau hal keempat yang dapat kita ambil dari Mr. Sata ini bahwa Mr. Sata ini orang yang berpikiran picik, ya. Jika kita melihat dalam KBBI, picik itu berarti orang yang berpikiran sempit. Sedangkan lebih dalam lagi, orang yang picik itu adalah orang yang tidak mampu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Orang tersebut akan merasa kalau dirinya itu yang paling pintar. Ada beberapa tanda yang menunjukkan kalau seseorang itu berpikiran picik, antara lain. Yang pertama, orang itu menganggap semua orang itu adalah saingannya dan dia harus menang, bahkan dari orang yang terdekat sekalipun. Orang itu selalu membutuhkan pengakuan. Kedua, orang yang picik tidak akan terima kalau ada orang yang mengoreksi dirinya karena dia terlalu tinggi hati untuk menerima masukan. Dia tidak mau menerima masukan dari orang lain karena merasa dirinya sudah pintar. Ketiga, orang yang berpikiran picik itu sering berpikir bahwa orang lain memiliki maksud yang buruk terhadap dirinya atau selalu memiliki asumsi yang buruk terhadap dirinya. Orang itu jarang bersikap baik kepada orang lain dan dia selalu merasa takut kalau orang lain akan menyakiti dirinya. Keempat, orang yang berpikiran picik tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Dia akan merasa terganggu jika ada orang lain yang lebih berhasil daripada dirinya. Bahkan dia dapat membenci orang yang lebih berhasil daripada dirinya itu, sekalipun orang tersebut adalah orang terdekatnya. Kelima, orang yang berpikiran picik akan menganggap masukan dari orang lain kepada dirinya itu adalah karena orang yang memberi masukan itu iri kepada orang yang picik ini, sehingga dia tidak bisa melihat niat baik seseorang. Keenam, orang yang berpikiran picik akan selalu berpikiran negatif kepada seseorang daripada berpikiran positif, dan selalu menganggap kalau orang akan selalu mempunyai niat yang buruk terhadap dirinya daripada niat yang baik. Nah, semua tanda-tanda ini dapat kita lihat dari si Mr. Sata ini. Dia berpikiran negatif terhadap tuannya sendiri dan curiga tuannya memiliki niat yang buruk terhadap dirinya. Hal ini kita bisa lihat di ayat 24 dan 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang tidak memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Alkitab memang tidak menyebutkan alasan mengapa si Mr. Sata ini menyembunyikan talentanya di dalam tanah. Ya, hal yang berbeda yang dilakukan oleh kedua temannya. Tetapi dari perkataan si Mr. Sata ini jelaslah bahwa Mr. Sata ini adalah orang yang berpikiran picik. Ada kemungkinan karena salah satu ciri orang picik yang tidak mau kalah daripada orang lain dan merasa kesal kalau ada orang yang lebih berhasil daripadanya, maka dia mengabaikan talenta yang diberikan tuannya itu. Memang pada saat memberikan talenta, tuannya tidak memberikan perintah yang spesifik tentang apa yang harus mereka lakukan dengan talenta-talenta itu. Tetapi karena kedua hamba yang lain mengenal baik tuannya dan juga mereka termasuk orang yang memiliki inisiatif yang tinggi dan karakter yang baik, mereka segera tahu apa yang harus dilakukan dengan talenta yang diberikan itu. Sementara si Mr. Sata karena kepicikannya itu dan juga karena dia tidak mengenal tuannya dengan baik, dan mungkin juga karena dia merasa kesal karena melihat keberhasilan kedua temannya itu, maka dia melakukan hal yang tidak sepantasnya seorang hamba lakukan terhadap tuannya. Nah, apa yang dilakukan Mr. Sata ini sungguh tidak pantas ditiru. Jangan sampai kita menjadi hamba seperti Mr. Sata ini yang selalu menganggap dirinya paling benar, paling pintar, ya, selalu punya pikiran negatif kepada orang lain, selalu curiga kalau ada orang yang berusaha berbuat baik kepadanya, bahwa orang itu akan punya niat tertentu. Akan tetapi kita juga tidak perlu heran apabila di dalam rumah Tuhan ini mulai bermunculan Mr. Sata yang berpikiran picik ini. Sekali lagi jangan heran. Karena 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 mengatakan,
Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, membenci di sini tidak hanya sekedar arti benar-benar membenci seperti seorang musuh, karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan di Matius 5 ayat 22, kalau seseorang marah kepada saudaranya itu dia harus dihukum. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, orang itu harus diserahkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang mengatakan jahil, orang itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi jangankan membenci yang benar-benar membenci ya, berkata kafir saja terhadap sesama kita itu sudah harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan yang berkata jahil itu harus dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini berarti Tuhan Yesus sungguh-sungguh memperhatikan dan ingin kita menerapkan ajaran kasih yang diajarkannya, yaitu kasih agape, kasih yang tidak terbatas dan memiliki pengampunan yang mendalam. Apakah saudara dan saya ingin menjadi orang yang picik seperti Mr. Sata ini? Tentu tidak, kan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar lagi dari Mr. Sata, si Mr. 1 talenta atau hamba 1 talenta, tentang kepicikan. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang picik, yang menganggap diri kami sendiri paling benar, paling pintar, dan tidak mau menerima nasihat orang lain. Kami mau jadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang rendah hati, yang mengenal Tuannya, yaitu Engkau dengan baik. Kami mau menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami. Kami mau karakter kami, sifat kami yang jelek, perilaku kami yang jelek, pikiran kami yang tidak baik, yang jahat, itu semua diubahkan, dihapuskan, menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru, menjadi anak-anak-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan diperbaharui di dalam Engkau, sehingga kami boleh layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Ubahkan kami Tuhan, bentuk kami lebih lagi, ajar kami lebih lagi, untuk kami mau mendengar dan melakukan setiap firman yang sudah dikatakan. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.